Halo Cat Lovers, ketemu lagi sama gue Egy Marcel. Hari ini gue nggak akan membahas sesuatu topik, tapi justru gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang udah gue sediain di Instagram. Sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah nulis pertanyaan di sini, dan gue akan coba jawab satu-satu. Pertanyaannya ada banyak banget, ada sekitar 200. Gue akan coba jawab, mungkin nggak semuanya, tapi gue akan mencoba sebisa gue, oke? Oke, pertanyaan pertama datang dari username yang namanya Banana Buff. Kalau di sini ada kepercayaan, katanya bapak kucing tuh suka makan anaknya kalau pas masih bayi. Itu beneran ya? Serem sih. Kalau bener kenapa ya? Sebenarnya yang paling sering makan kittennya sendiri itu adalah induknya. Kenapa induknya makan kittennya sendiri? Karena induknya tahu kemungkinan kittennya untuk bertahan hidup itu sangatlah kecil. Sehingga daripada induknya memberikan ASI kepada kitten yang tidak akan selamat, lebih baik induknya memberikan ASI kepada kitten yang chance survival-nya lebih tinggi daripada yang tidak. Ditambah dengan memakan kitten yang tidak akan survive, induknya mendapatkan banyak nutrisi dari kitten tersebut. Pertanyaan kedua dari username-nya agak susah nih. HNBLKS 13 Bilkis. Mau tanya Min, kucing saya jantan, udah 2 tahun lebih usianya belum kawin-kawin sama kayak yang punyanya. Wak 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 wak. Ya dia curhat. Itu normal nggak sih sebagai kucing? Biasanya kan kalau jantan lebih sensitif dalam masa kawin. Tapi kucing saya malah lebih suka stay at home. Itu kucing saya social distancing sama kucing lain. Oke, jadi penjelasan masuk akal paling pertama adalah kucing kamu belum menemukan pasangan betina yang tepat. Atau dia memang belum pengen kawin sama betina yang udah ditemuin. Karena proses perkawinan kucing sebenarnya nggak semudah itu loh. Proses perkawinan kucing itu terbilang sedikit cukup rumit. Jadi sebenarnya nggak segampang itu juga kalau mereka mau kawin. Terus penjelasan yang paling masuk akal terakhir adalah mungkin dia nungguin kamu kawin duluan, baru dia mau kawin. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Zea Jatena. Kak, serius nanya, kucing jantan itu ada putingnya nggak sih? Soalnya kucing aku masih kitten, dia jantan. Aku elus bagian perutnya ada puting, 6 gitu. Please jawab. Sebenarnya, kucing jantan ataupun kucing betina sama-sama memiliki puting yang jumlahnya ada 6 ataupun 8. Ibaratnya sama seperti manusia, pria dan wanita sama-sama memiliki puting. Bedanya ketika kucing betina melahirkan, putingnya akan semakin membesar gunanya untuk menyusui anak-anaknya. Pertanyaan berikutnya dari Arum Spalupi. Min, kucing aku kenapa ya tiap pup gitu nggak pernah mau nutupin pupnya pakai pasir, pakai tangannya sendiri. Malah garuk-garuk pinggiran litter boxnya biar aku dateng, terus aku yang nutupin pupnya pakai pasir. Padahal udah diajarin dari kecil tetap aja nggak mau. Apa dia jijik dengan pupnya sendiri? Mohon maaf nih ya, Baginda Raja memang nggak mau menyentuh pupnya dengan tangannya sendiri. Jadi dia membiarkan kamu sebagai babunya untuk mengubur pupnya dengan pasirnya. Nggak. Ada kemungkinan mungkin litter box-nya terlalu kecil. Tapi banyak juga kucing yang memang belum terbiasa mengubur pupnya dengan pasir. Jadi sebenarnya itu salah satu hal yang normal. Dari MK The Cats, kucing tetangga-tetanggaku banyak yang meninggal 3 minggu belakangan ini, Min. Dengan kasus yang sama, yaitu gejala muntah dan lesu. Ada yang keesokannya meninggal, dan ada yang sudah seminggu sakitnya baru meninggal. Total sudah ada 5 kucing yang meninggal dalam kurun waktu tersebut. Kira-kira penyebabnya apa ya? Apa bisa jadi dari hewan-hewan liar seperti tikus dan kecoa yang membawa virus? Karena selain kucingku yang selalu di indoor, tetanggaku sering lepas anabul mereka untuk cari udara segar. Ada kemungkinan di lingkungan perumahan kamu sedang merebak virus Panleukopenia atau yang disebut parvovirus. Parvovirus ini memang penyebarannya sangat cepat dan menyebar dengan udara. Jadi apabila satu kucing tertular, bisa menularkan ke kucing lainnya yang bersentuhan atau berdekatan dengan kucing tersebut.
Parvovirus ini memang menular ke kucing yang sering jalan-jalan keluar rumah. Jadi buat kalian yang melepaskan kucing kalian keluar rumah, sebenarnya nggak masalah sih, tapi hati-hati aja, karena takutnya mereka bisa terpapar oleh virus ini dan menularkan ke kucing-kucing lainnya. Parvovirus ini di dunia kucing juga sebenarnya sangat berbahaya karena belum ada obatnya, jadi kalian harus hati-hati. Kalau bisa kucing kalian sejak kecil divaksin. Dan kalau misalnya sudah menunjukkan gejala lesu, demam, nggak mau makan, segera bawa ke dokter hewan untuk segera diobati. Pertanyaan berikutnya datang dari Nurul Fitsi. Tanya dong, emang kucing tuh tidur berapa lama ya? Soalnya saya punya kucing kerjanya tidur mulu, dan itu bisa seharian. Kucing memang menghabiskan 80% waktu hidupnya untuk tidur. Jadi kucing dewasa itu bisa tidur antara 16 jam sampai 20 jam sehari. Kucing yang lebih tua atau bahkan anak kucing yang masih berusia sekitar 1 bulan atau 2 bulan bahkan bisa tidur lebih lama. Jadi jangan heran kalau kamu melihat mereka hanya tidur, dan tidur. Oh my God! Karena itu normal untuk kucing. Pertanyaan berikutnya datang dari Kuroyasha ____. Min, aku punya kucing liar jantan umurnya kurang lebih 4 tahun. Nah, beberapa hari itu dia sakit, bersin-bersin terus. Mau dibawa ke dokter hewan, tapi di daerahku nggak ada dokter hewan. Apa solusinya ya, Min? Atau nunggu aja sampai bersin-bersinnya hilang? Makasih. Kucing yang bersin-bersin itu biasanya bisa disebabkan oleh banyak kemungkinan. Salah satunya adalah alergi, dan memang disebabkan oleh virus flu. Kalau memang kucing kamu alergi dengan tanaman tertentu atau memang di daerah tempat tidurnya itu harus sering dibersihkan dari debu, karena itu bisa menyebabkan mereka kena bersin-bersin juga. Tapi kalau misalnya memang kucing kamu terkena virus flu dan tidak ada dokter hewan seperti yang kamu bilang di sekitaran daerah rumah kamu bisa berikan vitamin yang bisa dibeli online, gunanya untuk menambah kekebalan tubuh kucing supaya flu-nya bisa sembuh sendiri. Atau kalau misalnya memang kamu nggak mau repot beli online, kamu bisa beli madu, diberikan 1 mililiter aja atau 1 sendok teh, diberikan kepada kucing kamu, lihat perkembangannya selama 5-7 hari. Semoga kucing kamu cepat sembuh ya. Salam buat kucingnya di rumah. Pertanyaan berikutnya datang dari Cahaya. Kak, apa penyebab kucing yang ileran dan cara obatin terapi alami? Jadi di mulutnya sering ada bekas iler itu suka bau nggak enak, padahal lagi nggak pilek sih. Nah, kalau kucing kamu ileran atau misalnya memang bau mulutnya itu nggak sedap, itu ada kemungkinan dia terkena radang tenggorokan atau sariawan. Cara menyembuhkannya gimana? Kamu beli air kelapa hijau muda yang batoknya warna pink. Habis itu kamu suapin bisa pakai pipet. Pipet itu adalah suntikan yang nggak ada jarumnya, bisa kamu beli di apotek terdekat. Kamu bisa kasih 1 atau 2 sendok makan ke dalam pipet tersebut. Terus kasih 3 kali sehari, lihat perkembangannya selama 5 hari. Insya Allah semoga kucing kamu bisa segera sembuh dari radang tenggorokan dan sariawannya. Pertanyaan dari Marianas P __. Kenapa kalau kucing liar ngelahirin suka di atap rumah? Karena dengan berada di ketinggian, kucing liar bisa merasa aman dari predator-predator yang ingin menyerang dirinya maupun anak-anaknya. Jadi itulah sebabnya kenapa kucing liar sering melahirkan di atas atap rumah, untuk melindungi dirinya sendiri yang sedang dalam keadaan lemah dan melindungi anak-anaknya dari serangan-serangan predator. Pertanyaan dari Mega Syahidah. Oke. Pertanyaan saya mungkin nggak unik, Min. Hanya ingin bertanya bagaimana menghilangkan kesedihan karena kucing saya mati ditabrak lari orang yang tidak bertanggung jawab. Pertama-tama aku ingin mengucapkan turut berbelasungkawa sama apa yang terjadi dengan kucing kamu. Memang salah satu hal yang berat itu kehilangan salah satu kucing kesayangan kita. Entah itu karena dia sakit, atau entah itu karena dia sudah tua, atau mungkin karena juga kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan-kendaraan bermotor gitu ya. I know it takes time to heal. Jadi sedih. Tapi semoga kamu bisa mengikhlaskan kepergian kucing kamu. Biarkan waktu yang menyembuhkan perasaan dan hati kamu. Yakin bahwa kucing kamu sekarang sudah berada di tempat yang terbaik,
bersama Tuhan. Pertanyaan berikutnya datang dari dian.do_utami. Cara menangani kucing yang tidak gampang welcome dengan orang lain atau takut berlebihan bagaimana ya? Dengar suara orang asing datang saja sudah lari-lari cari tempat persembunyian. Dan bagaimana cara membiasakan kucing yang awalnya outdoor menjadi indoor? Sebenarnya butuh waktu bagi kucing untuk bisa beradaptasi dengan pemilik yang baru. Atau misalnya kamu adopt kucing outdoor, terus dibawa ke rumah. Itu butuh proses yang terbilang cukup lama atau nggak sebentar. Dan itu sebenarnya normal. Kasih kucing kamu waktu untuk mengenali area sekitarnya dan untuk mengenali kamu. Mungkin waktunya butuh beberapa hari atau mungkin juga butuh beberapa minggu. Dalam beberapa kasus, mungkin nggak cukup untuk beberapa hari atau beberapa minggu, bahkan bisa sampai berbulan-bulan. Tapi lama-lama apabila kamu terus memberikan dia kasih sayang, kamu ajak dia berkomunikasi, kamu beri dia makan, kamu beri dia vitamin, kamu beri dia tempat yang layak untuk hidup, biasanya kucing akan menyadari kasih sayang kamu dan mereka akan datang ke kamu dengan sendirinya. Jadi jangan patah semangat untuk mengajak terus komunikasi kucing kamu sehingga dia terbiasa dengan kamu. Pertanyaan berikutnya datang dari Nayayah. Kucing saya jalannya geol-geol. Nggak normal, matanya sakit, udah 2 bulan lebih ini nggak sembuh-sembuh. Udah dikasih obat tapi nggak sembuh juga. Kalau kucing kamu matanya sakit, kamu bisa bersihin daerah matanya dengan menggunakan air hangat, dikompres dengan menggunakan lap atau handuk yang lembut, jangan menggunakan tisu ataupun menggunakan kapas, karena takutnya seratnya tertinggal di daerah matanya yang membuat nanti takutnya sakit matanya bisa tambah parah. Lalu setelah kamu lap bagian matanya dengan handuk dan air hangat tadi, kamu bisa tetesin obat mata yang diberi dari dokter. Untuk mengobati kucing yang terkena penyakit mata memang dibutuhkan banyak kesabaran dan ketelatenan. Jadi kamu harus banyak sabar sampai kucing kamu bisa sembuh sepenuhnya. Cepat sembuh ya kucingnya. Pertanyaan dari Ardito.AB. Cara menghilangkan skebis gimana ya? Bulunya makin tipis di kepala nih. Kalau misalnya kucing kamu terkena skebis, jalan satu-satunya adalah dengan membawa kucing kamu ke dokter hewan. Nanti di dokter hewan, kucing kamu akan disuntikan cairan antibiotik ke area skebisnya supaya skebisnya itu lepas dan sembuh. Lalu setelah disuntikan oleh dokter, biasanya dokter akan memberikan salep yang bisa digunakan untuk pengobatan di dalam rumah. Waktu yang dibutuhkan untuk kucing bisa sembuh dari skebis juga sebenarnya nggak sebentar. Bisa 1 minggu atau bisa 2 minggu, tergantung daya tahan tubuh kucing kamu sendiri. Jadi segera bawa ke dokter hewan ya Ardito, semoga kucing kamu juga cepat sembuh. Pertanyaan dari Felis Gift. Kucing saya betina, steril sekitar Mei tahun 2019 di umur sekitar 6 bulan. Tapi April tahun ini birahi dan kawin. Ini udah 3 kali kawin, nggak hamil sih, tapi apakah normal? Lalu kucing jantan saya juga udah dikebiri, tapi pas ditepuk bokongnya nungging. Hahaha. Normal ya? Dan bagaimana cara mengatasi kucing bosan terhadap makanannya? Kucing saya udah hampir sebulan makanannya dikit-dikit walau nafsu makan masih ada dan aktif. Sebenarnya kucing betina ketika dia disteril yang diangkat adalah rahimnya. Dia masih bisa birahi tapi memang nggak akan bisa hamil. Dan begitu pun juga dengan kucing jantan. Alat reproduksinya yang akan diangkat oleh dokter. Dia sebenarnya kalau kucing jantan nggak akan bisa birahi lagi sih. Cuman mungkin kalau misalnya ditepuk-tepuk daerah punggungnya tuh dia bakalan naik sendiri gitu. Terus untuk mengatasi masalah rasa bosan yang ada pada kucing kamu terkait dengan makanannya, mungkin kamu bisa kasih makanannya tuh selang-seling. Misalnya hari ini makanan basah, besok makanan kering, besoknya lagi makanan basah campur makanan kering, di selang-seling aja, dicampur-campur sebisa kamu. Yang terpenting kucing kamu masih aktif bermain dan mau makan. Itu aja kok. Pertanyaan berikutnya datang dari Jovitan MS_. Cara mengatasi kucing yang keracunan karena makan bangkai tikus yang dimana sebelumnya tikus itu mati karena diracun obat. Tolong bantuannya ya Min. Karena sering kucingku mati gara-gara penyebab itu tadi, walaupun sudah diperiksa ke klinik. Kalau misalnya kamu memasang perangkap tikus di dalam rumah kamu, pastikan setelah tikus itu
terkena perangkapnya, kamu langsung buru-buru membersihkan bangkai tikus itu supaya nggak dimakan oleh kucing kamu. Tapi, kalaupun kemungkinan terburuknya yaitu kucing kamu secara nggak sengaja memakan tikus yang sudah diobati oleh racun tadi, segera beri segera beri susu Bir Brand. Itu untuk pertolongan pertama, gunanya untuk membersihkan kadar racun yang masuk ke dalam tubuh kucing kamu. Kedepannya, lebih berhati-hati lagi supaya jangan sampai bangkai tikus yang sudah diracun tadi masih ada di area perkarangan atau di dalam rumah kamu. Jangan sampai kucing kamu juga makan bangkai tikus tersebut ya. Pertanyaan berikutnya datang dari username Reni Luni. Kucingku putih persim odd eye. Baru setahun, dan baru tadi saya cek ternyata ada benjolan tak beraturan di satu puting paling bawah kurang lebih 3 cm-an. Lusa insya Allah dibawa ke lab, takutnya tumor payudara yang sudah menjadi kanker. Setelah tahu auto nangis kayak mau ditinggal. Sangat-sangat sedih. Maksudnya dia ini kucing rumahan, tidak pernah keluar rumah, selalu sehat, makan minum teratur, juga sudah vaksin 2 kali. Kalau sudah kayak gini, udah di wilayah dokter. Aku nggak bisa kasih masukan apa-apa, selain aku sarankan dibawa ke dokter untuk tindakan lebih lanjut. Mungkin dokter akan tahu apa tindakan yang terbaik buat kucing kamu, bisa lewat operasi, atau mungkin dibedah daerah yang ada tumornya. Dan aku berdoa semoga kucing kamu bisa segera sehat lagi, bisa pulih lagi, dan bisa aktif lagi seperti biasa. Jangan patah semangat ya. Pertanyaan berikutnya ini kayaknya bukan pertanyaan sih. Sofia_NGS. Min, kucingku suka nyium sama jilat fresh care. Amankah? Udah kayak bau ikan aja dicari-cari. Dan yang lain ada yang suka makan keripik pedas dong. Keripik pedas dimakan. Ya Allah, bungkusnya dibawa lari kayak itu Whiskas aja. Kalau tempe mentah masih wajar kan, Min? Maaf, kucingnya rada-rada aneh. Aduh, begitulah kucing dengan keunikannya masing-masing. Nggak semua kucing itu sama ya. Terbukti dengan statement dari Sofia ini, ada yang justru mabok dengan fresh care, ada yang mabok dengan minyak kayu putih, ada yang mabok dengan balsem, tapi ini fresh care dijilatin dong sama kucingnya. Sebenarnya aman-aman aja sih, yang penting kucing kamu itu sehat, tetap aktif. Mungkin itu salah satu cara untuk dia menarik perhatian kamu, dan salah satu cara untuk dia bermain juga sebenarnya. Pertanyaan berikutnya datang dari username Jelly_Jerry. Bagaimana cara memandikan anak kucing yang baru lahir? Disampokankah, direndam air hangat, atau dilap basah saja? Untuk anak kucing yang baru lahir, karena imun tubuh mereka belum kuat untuk kena air dingin atau kena air, lebih baik jangan dimandikan. Anak kucing baru boleh dimandikan ketika umur mereka menginjak usia 2-3 bulan. Karena pada saat usia segitulah, imun tubuh mereka sudah cukup kuat untuk terkena air, baik air panas ataupun air dingin, jadi mereka nggak menggigil kedinginan. Cukup dilap basah aja dengan menggunakan air hangat, jangan air panas ya, tapi air hangat, lalu lap ke seluruh tubuh mereka dengan bersih, lalu dikeringkan. Pertanyaan dari Az_Nur. Susah sih nama kalian ya kalau bikin username tuh. Gimana ya biar kucing akur dengan teman barunya? Jadi gini, biasanya kucing lama akan menyerang kucing baru karena kucing lama belum terbiasa dengan bau atau aroma dari kucing baru tersebut. Salah satu cara supaya mereka bisa saling terbiasa dengan bau satu sama lain, caranya adalah kucing baru kamu ditempatkan di dalam kandang, lalu biarkan kucing lama berkeliaran di sekitaran kandang tersebut. Jadi kedua belah pihak bisa saling terbiasa dengan keberadaan dan bau satu sama lain. Biasanya untuk menyatukan dua kucing yang berbeda ini, yang baru dan lama, butuh waktu yang nggak sebentar juga. Bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, atau bisa bahkan sampai 1 bulan dan 2 bulan. Dan kalau bisa, ketika kamu menempatkan kedua kucing itu di dalam satu ruangan, ingat ya, kucing yang baru itu ditempatkan di dalam kandang, kucing yang lama ditempatkan di luar kandang, itu berada di bawah pengawasan kamu. Jadi ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kamu sebagai pemiliknya bisa memisahkan kedua kucing tadi.
Walau mungkin memang butuh waktu yang tidak sebentar, tapi bukan hal yang mustahil, kedua kucing bisa saling akur dan saling menyayangi satu sama lain. Memang dibutuhkan waktu yang lama, tapi percayalah kucing kamu itu bisa akur kok. Cara kedua, ini salah satu cara yang sering aku pakai dulu untuk menyatukan kedua kucing aku supaya bisa saling akur dan gak saling bertengkar. Itu kamu menggunakan handuk yang sama untuk mengelap mereka. Jadi bau mereka bisa saling menempel di satu sama lain. Apabila bau mereka sudah menempel satu sama lain, mereka akan terbiasa dengan kehadiran masing-masing dan kemungkinan mereka untuk bertengkar atau berantem itu menjadi lebih kecil. Semoga penjelasan aku tadi membantu ya. Semoga kucing kamu juga bisa cepet akur. Oke cat lovers, karena pertanyaannya itu ada banyak banget, ada sekitar 200. Kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Kita udahi dulu episode kali ini. Jangan lupa untuk kamu subscribe channel kita, dukung terus channel kita dengan cara subscribe, terus like videonya, share ke teman-teman kamu, dan semoga penjelasan aku di video ini bisa banyak membantu kalian yang mungkin mengalami masalah yang sama. Follow juga akun official kita di Instagram, Kucing Punya Rahasia. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya, tentunya masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kucing kamu di rumah. Oke? I'll see ya.